Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nisaul Alifa dengan NIM 202407101113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang emosi dan regulasi emosi pada mata kuliah dasar-dasar psikologi Islam. Apa itu emosi? Emosi adalah suatu gejala psikofisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku dalam bentuk ekspresi tertentu. Pengertian emosi sendiri yaitu berasal dari kata Latin movere, berarti menggerakkan atau bergerak. Ditambah walan untuk memberi arti bergerak menjauh. Secara literal, emosi diartikan setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Emosi dasar manusia dalam Al-Quran yaitu ada 6, yaitu ada emosi takut, emosi heran dan kaget, emosi benci, emosi marah, emosi sedih, dan emosi senang. Yang pertama yaitu emosi senang. Emosi senang atau bahagia umumnya didefinisikan sebagai segala sesuatu yang membuat kesenangan dalam hidup. Perasaan senang yang meliputi cinta, puas, gembira, dan bahagia adalah kondisi-kondisi yang senantiasa didambakan oleh manusia. Segala daya upaya dikerahkan untuk mencari dan memperoleh apa saja yang membuat kita senang. Yang kedua yaitu ada emosi sedih. Selain meliputi perasaan senang, manusia juga dirundung perasaan sedih. Banyak hal membuat orang bersedih, yaitu kegagalan, kesulitan, kecelakaan, kematian, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada emosi marah. Marah adalah emosi yang populer dalam percakapan sehari-hari. Bahkan kerap dinamai emosi dalam arti peyoratif bami. Perilaku yang menyertai emosi marah mulai dari tindakan diam, menarik diri, hingga tindakan agresif yang bisa menderai atau mengancam nyawa orang lain. Yang keempat yaitu ada emosi benci. Kebencian atau ketidaksenangan manusia sebagaimana tergambar dalam Al-Quran umumnya mengarah kepada kebencian terhadap kebenaran yang datang dari Allah berupa wahyu itu sendiri, keharusan untuk taat, berjihad, berinfak, dan seterusnya. Emosi heran dan kaget. Di alam ini banyak sekali hal-hal yang berbau misterius dengan teori keingintahuan yang ada pada pengantar sedikit demi sedikit. Misteri itu tersebar melalui pengalaman-pengalaman atau penelitian. Di kalangan sufi dikenal istilah tersingkatnya kasyaf atau tirai serubungi yang menyelimuti hakikat sesuatu ketika pengalaman dan lautan mencapai makam tingkat tertentu. Emosi takut. Emosi takut merupakan salah satu emosi yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berperan penting dalam mempertahankan diri dari berbagai persoalan yang bisa mengancam kehidupan. Emosi itu gak bisa dikendaliin, makanya dirasain aja. Yang bisa dikendaliin adalah respon atau perilaku yang disebabkan oleh emosi itu sendiri. Selanjutnya itu ada regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menilai, mengatasi, mengelola, dan mengungkapkan emosi yang tepat dalam rangka mencapai keseimbangan emosional. Regulasi emosi dalam perspektif Islam, para pengikutnya sangat dianjurkan untuk dapat mengelola emosi dengan baik dan sebaliknya. Umat Islam sangat dilarang
mengekspresikan emosi dalam keadaan marah yang tidak terkendali. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu melakukannya, niscaya Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa aman pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi itu ada jenis kelamin, pola asuh, religiusitas, budaya, dan usia. Yang pertama yaitu ada usia. Semakin tua usia seseorang, kemampuan regulasi emosinya semakin buruk. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Maider menunjukkan ada hubungan antar usia dengan kemampuan meregulasi emosi. Kalian pasti menyadarinya dengan melihat kepada orang-orang tua dan kepada anak-anak muda dan kepada anak-anak remaja. Mereka dapat dilihat dengan regulasi emosinya, mana yang dapat mengendalikannya, mana yang tidak dapat mengendalikannya. Yang kedua itu ada jenis kelamin. Laki-laki lebih memilih dengan cara latihan fisik, olahraga, main game ketika dia mengalami emosi negatif. Namun perempuan lebih cenderung meminta dukungan atau perlindungan ketika sedang mengalami emosi negatif, seperti meminta dukungan kepada teman, keluarga, dan pelukan kepada orang-orang sekitar. Yang ketiga yaitu ada pola asuh. Pola asuh orang tua terhadapnya dapat mempengaruhi kemampuan regulasi emosi individu. Kalau orang tua mengasuhnya dengan cara tegas, galak, pasti kalian menyadarinya kalian itu tidak dapat meregulasi emosi dengan baik, dan nanti regulasi emosinya akan meluap-luap sendiri, tidak dapat dikendalikan. Yang keempat yaitu ada religiusitas. Individu yang memiliki pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan ibadah, dan penghayatan atas agama yang dianutnya dengan baik akan mampu regulasi emosi dibandingkan dengan individu yang sebaliknya. Individu yang mempunyai agama pasti lebih tenang dan dapat mengontrol emosinya dengan baik dibandingkan dengan individu yang tidak mempunyai religiusitas. Yang kelima yaitu ada budaya. Persepsi budaya yang berlaku di suatu daerah dapat mempengaruhi regulasi emosi individu. Pasti di beberapa daerah mempunyai budaya yang beda-beda ya, dan itu dapat mempengaruhi regulasi emosi seseorang. Dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi regulasi emosi terhadap faktor religiusitas. Menurut Glock dan Stark, dalam Ancok dan Suroso, religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri individu, dan di sini internalisasi berkaitan dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama yang dianutnya, baik di dalam hati maupun dalam ucapannya. Kepercayaan ini kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa nilai-nilai ajaran Islam yang ada dalam diri individu akan menjadi salah satu kontribusi dalam proses regulasi emosi tersebut. Pada kesimpulannya, emosi sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan adanya emosi, manusia bisa melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk stabilisasi kehidupannya dan mengkomunikasikan apa yang dialami saat ini kepada orang lain. Jika ada emosi, pasti ada regulasi emosi yang sangat penting dilakukan manusia
untuk menghadapi persoalan hidup masalahnya individu tersebut. Sekian dari saya penjelasan pada materi kali ini. Bila ada kesalahan kata, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan bila ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.